Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Di sini saya sudah merangkum tentang hikmah-hikmah sakit dari banyak referensi. Dan ini akan menjadi alasan kita untuk tidak marah, tidak kecewa, dan tidak putus asa. Kenapa? Karena ada begitu banyak fasilitas yang diberikan oleh Allah kepada kita melalui rasa sakit. Pelan-pelan, mari kita perhatikan tentang hikmah-hikmahnya sakit. Oke, baik. Yang pertama, ketika seseorang itu sakit, dia akan lebih sering menyebut nama Allah dibandingkan ketika sehat. Ya, kalau kita ngecek, kalau kita mau mengamati orang sakit, atau ketika kita sendiri sedang sakit, dipastikan nama Allah akan sering keluar dari mulut kita. Tidak hanya ketika waktu sakit, ketika kita berada dalam kondisi kesulitan, kesusahan, keruwetan, nama Allah itu insya Allah akan lebih sering muncul. Ya, biasanya yang sering keluar Astaghfirullah, La ilaha illallah. Bahkan dari mulut kita sering juga membaca sholawat, Sallallahu ala Muhammad, dan seterusnya. Jadi itu biasanya secara otomatis dari mulut kita akan keluar yang baik-baik. Nah, ini fasilitas pertama bagi orang-orang sakit. Mulut kita jadi lebih terkontrol. Ya, kita tahulah kalau tidak sedang sakit, mulut kita biasanya keluar macam-macam. Terkadang ada begitu banyak hewan. Terus yang kedua, mudah mengingat dosa, sehingga lisan tergerak untuk meminta ampunan. Jadi orang sakit itu dosa-dosanya lebih mudah diingat. Ya Allah, di waktu sehat aku begitu banyak dosa padamu, maka ampunilah ya Allah. Kan biasanya begitu. Itu berarti orang sakit lebih mudah mengingat dosa-dosanya dibandingkan ketika sehat. Sehingga kalau orang sudah ingat akan dosa-dosa yang sudah dilakukan, maka akan tergerak untuk meminta ampunan kepada Allah. Jadi hikmah sakit yang kedua, melapangkan jalan untuk bertaubat, untuk istighfar. Kemudian hikmah sakit yang ketiga, orang yang sedang sakit akan memiliki lebih banyak waktu untuk muhasabah. Jadi ketika sakit, orang bisa menyadari siapa dirinya, dari mana asalnya, dan kemana akan kembali. Dia bisa menilai dirinya, bisa mengkalkulasi diri, dan bisa menghitung diri. Sehingga kalau oleh Allah disehatkan kembali, orang yang pernah sakit, hidupnya akan semakin baik dan terus berusaha untuk semakin baik. Karena manusia itu kan selalu ada kurangnya, selalu ada salahnya, selalu ada tidak sempurnanya. Tapi tidak semua orang sadar mana yang salah, mana yang tidak sempurna, mana yang kurang. Dan itu bisa ditemukan lewat muhasabah, introspeksi diri. Orang yang tidak pernah introspeksi tidak akan bisa maju. Dan sakit memfasilitasi kita untuk banyak muhasabah. Terus hikmah sakit yang keempat, sakit bernilai jihad. Orang yang sakit dituntut untuk tidak menyerah, tidak putus asa, dan diwajibkan untuk terus berikhtiar, berjuang demi kesembuhan. Jadi sakit itu posisinya seperti jihad. Mengapa? Karena kita dituntut untuk terus berjuang melawan penyakit demi kesembuhan tanpa putus asa. Wah, betapa luar biasanya Allah memberikan kita fasilitas sebagai seorang mujahid saat kita sedang sakit. Hikmah sakit yang kelima, sakit bernilai ilmu dan pelajaran. Jadi saat kita sakit akan ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Ada banyak ilmu yang akan kita peroleh. Misal, oh ternyata aku darah tinggi. Kalau darah tinggi berarti aku tidak boleh marah, tidak boleh mudah sakit hati, harus selalu sabar. Oh ternyata aku tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Makanan yang baik bagiku ini, yang tidak baik ini. Kalau pagi hari yang baik aku harus begini, kalau sore aku harus begini, kalau malam harus begitu, kalau sakit ini obatnya ini, kalau sakit itu obatnya itu. Nah, kita kemudian tahu banyak, wawasan kita nambah. Intinya ada banyak ilmu yang hadir. Jadi sakit juga memfasilitasi kita untuk dapat pengetahuan, dapat ilmu dari penyakit yang kita alami. Kan ada pepatah, pengalaman adalah guru yang paling baik. Kemudian yang keenam, sakit adalah penasihat yang baik, mengingatkan yang sehat untuk menjaga diri, yang sakit untuk bersabar,
Nah, biasanya kalau kita masih sehat, masih baik-baik saja, itu kan kalau dinasehati biasanya kan mental. Jangan banyak-banyak makan makanan yang instan, nanti mudah sakit. Kalau makan divariasi dong, jangan makan itu-itu aja. Utamakan 4 sehat 5 sempurna. Jangan lupa olahraga. Biar sehat harus macam-macam. Ada banyak nasihat untuk kesehatan kita, tapi kita tidak menghiraukan. Tapi ketika kita jatuh sakit beneran, langsung tanpa diceramahi, tanpa dinasehati, kita ingat, iya ya, pola makan saya memang harus dijaga. Saya juga perlu olahraga. Jadi hikmah sakit ternyata dia jadi penasehat yang baik, mengingatkan yang sehat untuk menjaga diri, yang sakit untuk bersabar. Nah, kalau sudah terlanjur sakit, ya sabar, ikhtiar untuk kesembuhan, dan jangan diulangi lagi kebiasaan buruknya. Hikmah sakit yang selanjutnya, sakit merupakan jembatan silaturahim. Kalau kita sakit kan kemudian banyak orang, banyak teman-teman kita, saudara-saudara yang kemudian datang menjenguk. Padahal sebelum kita sakit, kita kan sibuk sendiri-sendiri. Tapi ketika ada yang sakit, semuanya bisa kumpul. Jadi sakit bisa menjadi jembatan silaturahim. Terus yang ke-8, hikmahnya orang sakit itu penggugur dosa. Dalam kitab Al-Mawaid Al-Usfuriyah, biasanya kitab ini banyak dikaji di pesantren-pesantren. Di kitab itu disebut ada hadis. Jadi Kanjeng Nabi itu ketika bersabda, ketika seseorang hamba yang mukmin akan mengalami sakit, ketika seseorang oleh Allah dinas diputuskan akan sakit, saat itu juga Allah Subhanahu wa taala mengutus 4 malaikat. Masing-masing dari malaikat tersebut diberi tugas yang berbeda. Malaikat yang pertama diperintahkan oleh Allah untuk mencabut kekuatan jasmaninya, mencabut kekuatan fisiknya. Ini nanti yang membuat orang sakit itu jadi lemah badannya, sehingga hamba yang mukmin itu menjadi lemah tak berdaya. Ini tugasnya malaikat yang pertama. Tugasnya malaikat yang kedua mencabut kelezatan rasa dalam lidahnya, sehingga makanan apapun yang masuk dalam mulutnya akan terasa pahit. Makanya orang sakit itu seenak apapun makanan ya rasanya pahit. Malaikat yang ketiga diperintahkan oleh Allah untuk mencabut kecerahan wajahnya, sehingga raut mukanya akan terlihat pucat. Makanya orang sakit itu secantik apapun kalau sakit ya pucat. Jadi ini tugasnya malaikat yang ketiga. Nah, malaikat yang terakhir diutus oleh Allah untuk mencabut semua dosanya, sehingga saat sakit itu dia berada dalam kondisi suci dari dosa. Jadi yang satu mengambil kekuatan, yang satu mengambil rasa, yang satu mengambil kecerahan wajah, dan yang terakhir mengambil dosanya. Nah, ketika hamba mukmin yang sakit tersebut disembuhkan oleh Allah, ketika sudah dinas, diputuskan oleh Allah untuk sembuh, maka 3 malaikat disuruh mengembalikan yang sudah diambil. Yang tadi mengambil kelemahan fisiknya harus mengembalikan lagi biar dia kuat lagi. Yang mengambil kelezatan rasa harus mengembalikan lagi biar bisa merasakan makanan lagi. Yang mengambil kecerahan wajah harus dikembalikan lagi sehingga tidak pucat lagi. Sementara untuk malaikat yang mengambil dosa tidak diperintahkan oleh Allah untuk mengembalikannya. Nah, malaikat yang bertugas mengambil dosa-dosa ini kemudian bersujud dan memberanikan diri untuk bertanya kepada Allah, "Ya Allah, mengapa engkau tidak perintahkan aku untuk mengembalikan dosa-dosa ini kepada hamba-Mu?" Jadi malaikat yang keempat ini heran, terus tanya, "Loh, kok dosanya tidak dikembalikan? Kan fasilitas-fasilitas yang lain dikembalikan." Allah menjawab, "Tidak baik bagi kemuliaanku jika aku mengembalikan dosa-dosa hambaku setelah aku menyulitkannya ketika sakit." Ini tentu hikmah sakit yang luar biasa, yang bisa membesarkan hati orang sakit untuk tidak putus asa. Jadi hikmah sakit yang ke-8 adalah sebagai penggugur dosa. Terus yang ke-9, sakit sebagai salah satu kunci mustajabnya doa. Ada cerita bahwa Imam As-Suyuti selain kesibukannya menulis kitab hingga ratusan kitab itu, beliau seringkali jalan-jalan mencari orang yang sakit, dijenguk, terus beliau minta didoakan. Kenapa? Karena doanya orang sakit itu mustajab. Loh, ndak kebalik tah? Kan sampai ada doa menjenguk orang sakit biar cepat sembuh.
Ndak bahaya tah? Ya ndak, karena orang yang sakit itu doanya mustajab. Jadi saling mendoakan. Kalau yang sakit sekiranya mampu untuk mendoakan, ya jangan segan-segan untuk meminta didoakan. Sebagaimana hal ini dilakukan oleh Imam As-Suyuti tadi. Selanjutnya yang ke-10, sakit juga merupakan benteng dari dosa. Kalau ini penjelasannya simpel. Kalau sakit kan kondisi kita lemah, kondisi kita tidak berdaya. Jadi cukup mustahil untuk melakukan dosa, untuk berbuat maksiat, karena tidak ada tenaganya. Mau misuh-misuh menyakiti hati orang lain, ya ndak kuat, wong ya lemah. Makanya di antara hikmahnya sakit itu, antara lain kita terbentengi dari dosa, otomatis terhalang dari dosa. Kemudian sakit bisa meningkatkan kualitas ibadah. Jadi orang yang sakit biasanya saat beribadah akan lebih mantap, karena dia lebih dekat dengan Allah, lebih sadar tentang hakikat dirinya. Kenyataannya memang begitu. Orang menjadi serius beribadah itu kan ketika sakit. Kalau tidak sakit susah sekali untuk serius, untuk khusyuk. Nah ini otomatis sudah. Maka sakit meningkatkan kualitas ibadah. Terus hikmah sakit yang ke-12, sakit juga otomatis memperbaiki akhlak. Jadi susah sekali orang sakit itu untuk sombong, untuk angkuh, untuk tamak, untuk maki-maki. Hatinya tiba-tiba luluh, lembut, dan penuh kasih sayang. Jadi orang yang sakit, akhlaknya ini otomatis tertata, otomatis baik. Oke, hikmah sakit yang terakhir, kalau ini pasti, sakit membuat kita mengingat kematian. Ingat pada kematian itu manfaatnya besar bagi kehidupan kita. Salah satunya ialah membuat kita tidak lupa diri. Jadi kalau sudah sakit, pasti orang akan ingat mati. Tapi kalau tidak sakit, ya seakan-akan hidup ini tiada akhir. Maka beruntunglah kalau kita diberi sakit, karena ternyata hikmah-hikmahnya sakit itu banyak. Nah, setelah tahu hal ini, mungkin respon kita terhadap sakit akan berubah. Sakit tidak lagi dianggap sebagai musibah, tapi sebagai anugerah luar biasa dari Allah. Oke, baik, terakhir sebagai penutup, saya membawa quote dari seorang ulama Turki. Namanya Badi'uzzaman Said Nursi. Katanya beliau, dalam penyakit tersembunyi kasih sayang ilahi, karena kalian terjaga dari kelalaian dan kemaksiatan, serta selalu merenungkan wajah kematian dan negeri keabadian. Sedangkan teman-teman kalian malah larut dengan berbagai kemaksiatan bersama kesehatan yang mereka rasakan. Karena itu, derita penyakit yang kalian rasakan ini merupakan kesehatan bagimu, sementara nikmatnya kesehatan yang dirasakan oleh teman-teman kalian merupakan penyakit bagi mereka. Jadi kalau kita sakit dan kita sadar bahwa sakit itu adalah anugerah Allah, membuat kita terjaga dari kelalaian dan kemaksiatan, membuat kita sadar tentang kematian, maka sakit itu, katanya Badi'uzzaman Said Nursi, hakikatnya adalah sehat. Sebaliknya, teman-teman kita yang kita sebut sehat tapi berada dalam kemaksiatan, berada dalam kemungkaran, sebenarnya merekalah yang sakit. Nah, dengan nasihat ini bisa kita simpulkan, sakit yang membawa dampak ke arah kebaikan hakikatnya adalah kesehatan. Sebaliknya, kesehatan yang membawa kita melakukan kemaksiatan, kerusakan, hakikatnya adalah sakit, dan itulah sakit yang sejati. Baik teman-teman, terima kasih sudah mau mendengarkan. Saya akhiri sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.